Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, di sini saya Karisma Elsa Denulit Bicara dari kelompok 3 Angkatan 55 Gelombang 9 izin mempresentasikan tugas yang sudah Bapak berikan mengenai identifikasi dan deskripsi isu implementasi manajemen ASN dan Smart ASN. Untuk permasalahan yang ada di unit saya, yang pertama adalah belum terpenuhnya formasi dan jumlah minimum personel harian unit PKPPK sesuai dengan standar regulasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian. Yang kedua, belum adanya sistem pembelajaran dan operasional pada unit PKPPK. Yang ketiga, belum terpenuhnya refreshment bagi petugas personel PKPPK. Permasalahan untuk Smart ASN-nya sendiri, yang pertama, belum adanya sistem pelaporan hambatan operasional dan kerusakan fasilitas bandara yang terintegrasi secara real-time. Kedua, belum adanya sistem pemantauan kesiapan kendaraan utama dan pendukung yang terintegrasi digital. Yang ketiga, belum adanya digitalisasi logbook pelaporan APAR. Yang pertama tentang isu permasalahan manajemen ASN, yaitu belum terpenuhnya formasi dan jumlah minimum personel harian unit PKPPK sesuai standar regulasi yang telah ditetapkan oleh Kementerian. Fakta yang ada adalah jumlah existing personel di unit PKPPK saat ini baru sebanyak 17 orang. Angka ini masih jauh dari kata ideal jika dicocokkan dengan standar minimum PR DJPU nomor 6 tahun 2026 untuk pemenuhan jumlah personel peragu jaga sesuai dengan kategori bandara. Untuk kategori bandara saya itu adalah kategori 6 dan unit PK-nya juga kategori 6 sehingga minimumnya adalah 15 orang untuk satu regu atau bisa juga seandainya memang untuk kualitas SDM-nya memang belum terpenuhi, mungkin satu regu itu bisa 10 ataupun 12 orang. Karena sesuai dengan peraturan yang ada, memang seharusnya adalah 15 orang. Jadi itu bisa disesuaikan lagi dibentuk regunya Alpha, Bravo, Charlie seperti itu. Namun keadaan yang ada untuk satu regu hanya diisi 5 orang saja. Tentunya itu sangat kurang. Dampak bila tidak diselesaikan, terjadi beban kerja berlebih yang memicu kelelahan fisik dan mental ekstrim pada petugas yang berjaga. Jika ada situasi darurat atau kecelakaan pesawat, kekurangan personel ini dapat memperlambat respon time dan menurunkan efektivitas pemadaman dan penyelamatan. Pihak yang dapat diberikan yaitu unit PKPPK sendiri. Yang kedua, belum adanya sistem pembelajaran dan operasional pada unit PKPPK. Fakta di lapangan, proses transfer pengetahuan atau bisa dibilang itu istilahnya classroom mengenai pembaruan teori pemadaman, pengenalan atau pusat baru maupun teknik operasi nol itu sangat kurang. Sebagai contoh, ini adalah kejadian di bulan Januari di mana eh, pesawat Caravan Smart Air itu jatuh akibat daya angkatnya itu berkurang sehingga pilot request untuk landing di pantai. Kebetulan bandara saya itu dekat dengan pantai, namun yang terjadi justru pesawat itu hampir saja mau menabrak ke tepian sehingga eh, eh, tenggelam, tapi untungnya tidak ada korban jiwa, hanya luka lecet-lecet. Nah, ini juga menjadi tantangan buat kami unit PK, terutama tentang penanganan di laut, karena saat ini belum ada pembelajaran tentang sea rescue, di mana untuk aerodrom yang dekat dengan laut itu harus menghadirkan setidaknya RIB atau mungkin bisa dipahami sebut ya, dan juga tentang pengetahuan sea rescue. Namun yang ada ini yang ada di unit saya ini belum ada. Dampak bila tidak diselesaikan, terjadi kesenjangan pemahaman SOP dan antara personel senior dan personel junior tanpa tanpa sistem pembelajaran baku, kualitas performa personel saat mengeksekusi operasi penyelamatan di lapangan sangat berkurang.
Unit yang dapat mengenai yang terkena dampaknya yang jelas unit PKPPK dan anggota komite. Tiga, isu permasalahan manajemen ASN. Yang ketiga, belum terpenuhinya assessment bagi petugas personal PKPPK. Fakta di lapangannya, sesuai aturan profesionalisme ASN di bidang penerbangan, personel PKPPK wajib mendapatkan tingkat penyegaran atau refreshment 2 tahun sekali berkala guna untuk memperpanjang masa berlaku license dan rating mereka. Namun realitanya pelaksanaan refreshment sering tertunda dan terkendala. Dampak bila tidak diselesaikan, penurunan tingkat kepatuhan bagi personil terhadap standar keselamatan penerbangan yang sudah ditentukan oleh ICAO. Unit yang berdampak yang jelas adalah personel PKPPK itu sendiri. Untuk permasalahan Smart ASN, yang pertama, belum adanya sistem pelaporan hambatan operasional dan kerusakan fasilitas bandara yang terintegrasi secara real-time. Fakta di lapangan, belum adanya sistem pelaporan hambatan operasional dan kerusakan ketika ditemukan adanya kerusakan fasilitas darurat kritis di area bandara. Sebagai contoh, pada di gambar itu adalah akses loose dan digunakan oleh eh, mobil van, mobil foam tender, di mana akses loose itu berlubang dan itu juga yang salah itu karena pembangunannya tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Harusnya itu radius putar dan juga lebarnya itu tidak tidak segitu, sehingga ini juga menjadi PR bagaimana kami men-size up apabila adanya kejadian keadaan darurat saat mobil foam tender itu digunakan, itu bisa lewat di jalan itu. Yang terjadi juga ketika ada kerusakan hanya sebatas dengan nota dinas ataupun pesan WA, sehingga terkadang juga tim pegawai lupa, sehingga tidak tidak langsung tersampaikan oleh atasan. Dampaknya bila tidak diselesaikan, tidak adanya koordinasi yang terintegrasi membuat unit teknis landasan lambat melakukan perbaikan. Kerusakan jalan yang dibiarkan tanpa penanganan real time ini juga berisiko memperlambat laju kendaraan pemadam dan kendaraan yang lainnya. Unit yang terdampak yang jelas unit PKPPK, bandara, dan juga unit Banglan. Yang kedua adalah belum adanya sistem pemantauan kesiapan kendaraan utama dan pendukung yang terintegrasi digital. Fakta di lapangan, pengecekan harian kesiapan komponen kendaraan utama seperti kondisi water pump dan juga water pump di form tender itu masih dipantau dan direkam menggunakan chat WA. Bahkan hanya sebatas lisan. Eh, jadi kepala bandara dan jajarannya terkadang juga tidak tahu kondisinya itu seperti apa. Dampaknya bila tidak diselesaikan, keterlambatan dalam mendeteksi gejala kerusakan dini pada komponen kendaraan yang resiko terburuknya adalah kendaraan utama tiba-tiba mogok dan tidak bisa menyemprotkan air atau busa ketika terjadi keadaan darurat. Unit yang berdampak yang jelas adalah unit PKPPK dan juga bandara. Isu permasalahan Smart ASN yang ketiga, belum adanya digitalisasi logbook pelaporan APAR. Fakta di lapangannya, inspeksi masih dilakukan menggunakan manual tulis tangan, sehingga eh, yang ada di administrasi maupun unit-unit lain ini tidak tahu bagaimana kondisi APAR tersebut. Dan terkadang kita juga lupa bahwasanya ini sudah dicek atau belum, karena biasanya kami menggunakan eh, kertas ataupun juga print-printan seperti itu, kemudian kami catat manual di buku. Nampaknya pengawasan tidak menjadi efisien dan rawan terjadi kelalaian manusia, apalagi juga terkadang eh, kertas tabelnya itu dipotong orang, sehingga kami terkadang mengganti baru. Unit yang terdampak yang jelas unit PKPPK dan pengguna jasa penerbangan yang lainnya.
Kesimpulannya, keenam isu aktual yang telah diidentifikasi di unit PKPPK saling berkaitan erat dalam menentukan tingkat keselamatan operasional penerbangan. Belum terpenuhinya kuota minimum personel, keterbatasan sistem pembelajaran, serta tertundanya diklat replacement merupakan potensi tantangan manajemen ASN yang berdampak langsung pada kesiapan mental dan fisik aparatur di lapangan. Kondisi tersebut semakin diperberat oleh belum optimalnya aspek Smart ASN, di mana pelaporan kerusakan jalan akses, pemantauan kondisi kritikal kendaraan utama seperti water pump pada form tender tipe 5 dan juga form tender yang lainnya hingga tata kelola logbook APAR yang masih tergantung pada metode manual. Oleh karena itu, asasi penggunaan formasi SDM yang dibarengi dengan transformasi digital tentunya sangat mutlak diperlukan guna mengikis resiko fatigue, mempercepat respon time, dan mewujudkan kesiapan unit PKPPK yang profesional, responsif, serta berstandar global demi menjamin keselamatan tertinggi pada seluruh pengguna jasa penerbangan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.